Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana Anita dengan NIM 2205669. Di sini saya akan menjelaskan soal pengawasan perbankan. Di sini ada dasar pengawasan bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut OJK, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9. OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank itu. Pasal 6 yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu kita lanjut ke pasal 7. Yang pertama, ada pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Lalu kegiatan usaha bank yang diantara lainnya adalah dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Lalu di pasal 7 poin kedua itu ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Lalu yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, lalu ada sistem informasi debitur, dan yang terakhir pengujian kredit. Lalu poin ketiga itu ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, lalu pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan yang terakhir pemeriksaan bank. Di pasal 9 poin A, ada menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Lalu yang B, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. C, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. D, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. M, melakukan penunjukan pengelola statuter. F, menetapkan penggunaan pengelola statuter. G, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 9 poin selanjutnya ada memberikan dan atau mencabut. Yang pertama izin usaha, kedua izin orang perseorangan, yang ketiga efektifnya pernyataan pendaftaran, keempat surat tanda terdaftar, kelima persetujuan melakukan kegiatan usaha, keenam pengesahan, ketujuh persetujuan atau penetapan pembubaran, dan yang terakhir penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu di sini ada pentingnya pengawasan bank. Yang pertama itu ada karakteristik usaha bank, kedua potensi kegagalan suatu bank dapat bersifat sistematik, yang ketiga bank berperan penting dalam perekonomian dan sistem pembayaran, yang keempat agent of development, yang kelima rawan penyimpangan dan kejahatan atau fraud. Di sini ada pentingnya pengawasan bank. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana. Lalu lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar terciptanya sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Di sini juga ada pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama kebijakan memberikan keleluasan berusaha atau deregulasi, lalu kebijakan prinsip kehati-hatian bank atau prudential bank, dan pengawasan yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan internal yang dibuat sendiri atau self-regulatory banking dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Di sini ada pengawasan bank berdasarkan risiko atau risk-based supervision. Yang pertama, pemahaman terhadap bank atau know your bank. Yang kedua, penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan bank atau risk-based bank rating. Yang ketiga, tindakan pengawasan dan monitoring atau supervisory action and monitoring. Yang keempat, forum panel pengawasan bank berdasarkan risiko atau quality assurance. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.